kita sudah tak ada uang, ladang kering kerontang, apa yang harus kita lakukan untuk menyambung hidup? Bagaimana kalau kambing yang kita ternak dijual saja ya? Tapi kan kambing-kambing itu sangat kurus dan tidak bakal laku dijual di pasar, Bu. Nanti coba minta tolong sulung untuk mengembala kambing ke padang rumput supaya cepat gemuk ya. Iya, Bu. Sulung, 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 sulung. Tolong kamu gembara, tolong kamu beri makan kambing-kambing kita di padang rumput ya. Persediaan uang kita menipis, sedangkan ladang kita kering, sangat kering. Tak mau. Kenapa sulung? Tolonglah bantu ayah dan ibu. Ya nak, rencananya kambing akan ayah jual di pasar untuk pemasukan kebutuhan kita. Tak lama kemudian, sulung mau mengembala 2 ekor kambing yang dimiliki ayahnya. Namun, tak sampai di padang rumput yang dituju, sulung memutuskan untuk tidur di bawah sebuah pohon hingga sore. Dan ketika bangun, kambing yang dititipkan ayahnya sudah raib entah kemana. Tanpa rasa bersalah, sulung tak menjelaskan kejadian sebenarnya. Kok nggak ada kambing-kambing kita pada kemana? Tadi hanyut di sungai. Apa? Hanyut? Kok bisa? Ayah sangat kecewa pada sulung yang tidak bisa diandalkan. Padahal semua yang dimintanya adalah demi kepentingan hidup bersama-sama, yaitu demi kebutuhan pangan. Kesedihan pun dirasakan ibu yang selalu bersedia untuk mencari tambahan penghasilan untuk keluarga. Tanpa pikir panjang, ayah segera berangkat ke hutan untuk melihat perangkap yang sengaja dipasang untuk menjerat hewan yang ada di sekitar hutan. Wow, babi hutan. Lumayan ini, bisa menghidupi kebutuhan saya. Dengan rasa gembira, ayah melepas jeratan yang ada pada kaki hewan tersebut dan membawanya pulang. Namun, hal tak terduga terjadi sebelum ia keluar dari hutan. Ia diserang 2 ekor induk babi yang penuh amarah melihat anak mereka ditangkap. Serangan babi hutan tersebut tak kuasa tertahan, sehingga ayah sulung terkapar tak berdaya. Namun, tetap mencoba melakukan serangan balik pada hewan liar tersebut. Tetapi, usahanya tak membuahkan hasil. Justru ia dikejar kawanan babi hutan hingga ke sungai. Sungguh naas nasibnya. Ia tewas ketika melompati bebatuan karena terjatuh dan kepalanya membentur sebuah batu. Sementara itu, ibu sedang memarahi sulung yang tega membuang beras terakhir yang tersedia di rumah dengan rasa sedih yang tidak terbendung. Sulung, kamu ini apa-apaan? Selalu bikin susah orang tua. Seenaknya saja kamu buang beras untuk makan ke dalam sumur. Lelah memarahi sulung, ibu pun meminta tolong agar sulung mengambil periuk tanah liat di belakang untuk dijual ke pasar. Ya sudah sulung, tolong ibu ambil periuk tanah di belakang akan ibu jual ke pasar. Tolong jaga adik karena ayah belum pulang ke rumah. Untuk apa aku ambil periuk ini dan menjaga si bungsu ini? Aku jadi tidak bisa main. Mending aku pecahkan saja periuk ini. Tak disangka, periuk hasil buatan ibu dipecahkan begitu saja oleh anak nakal yang satu ini. Sungguh keterlaluan dan membuat hati ibu hancur berkeping-keping, layaknya periuk yang sudah pecah itu. Sulung, apa kamu tidak tahu kita butuh makan? Kenapa kamu pecahkan periuk itu? Padahal itu adalah satu-satunya sisa harta yang kita punya. Sungguh terlalu. Sulung justru membentak ibunya dengan nada tinggi yang tak terkira. Sikap sulung itu sangat keterlaluan pada ibunya. Ia tak sadar bahwa suatu saat nanti penyesalan dan penderitaan pasti akan ia alami jika sang ibu sudah tiada. Sementara itu, bungsu yang baru 1 tahun hanya bisa menyaksikan kesedihan mendalam pada ibunya. Jika sudah sebesar sulung, mungkin adiknya itu akan berinisiatif untuk menolong ibunya. Tak lama kemudian, salah satu tetangga datang di tengah kekacauan dalam rumah itu. Bu, saya ingin menyampaikan informasi bahwa suami ibu ditemukan sudah tidak bernyawa di tepi sungai. Saya beserta warga yang lain
turut berduka cita atas kehilangannya suami ibu. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Namun, tak nampak raut wajah kesedihan dari wajah sulung. Ia justru berpikir bahwa tanpa ayahnya, ia berarti bebas karena tidak ada yang menyuruh-nyuruhnya lagi. Sulung, ibu tak sanggup lagi hidup di dunia ini. Ibu sangat sedih melihat perilaku kamu. Tolong jaga bungsu, ibu mau menyusul ayahmu. Ibu sulung pergi menuju sebuah batu yang disebut batu belah tempat suaminya terjatuh dan meninggal. Kemudian, ia pun bersenandung sambil berjalan menuju batu tersebut. Angin sesaat bertiup kencang dan membuat ibu sulung terperangkap di batu belah yang tidak bisa terbuka kembali untuk selamanya. Menyadari ibunya telah tiada, sulung pun sangat menyesal. Ibu, maafkan aku. Kembalilah, aku menyesal. Ibu. Sambil merintih dan terus-menerus memohon ibunya kembali, usaha sulung tetap sia-sia. Batu belah kini tertutup dan ia tak akan bisa bertemu ibunya.